Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri atas Adam Prayoga Dwi Marara, Ananta Putra Karsa, Dito Maulana Andriansah, Febri Dwi Salam Isnaini, dan Muhammad Sofiul Akbar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis permasalahan terkait masih belum berkembangnya potensi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Sebelum masuk ke analisis permasalahan terkait masih belum berkembangnya potensi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, di sini saya akan menjelaskan pengertian pesisir, laut, serta pulau-pulau kecil. Yang pertama, pesisir. Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian darat, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran, menurut Sugiharto tahun 1976. Yang kedua ada laut. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang luas, laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Laut mempengaruhi iklim bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Meskipun laut telah dijelajahi dan diarungi sejak zaman prasejarah, kajian ilmiah modern terhadap laut, yaitu oceanografi, baru dimulai pada masa ekspedisi HMS Challenger dari Britania Raya pada tahun 1870-an. Laut pada umumnya dibagi menjadi 5 samudra besar yang meliputi 4 samudra yang diakui Organisasi Hidrografi Internasional, yaitu Samudra Atlantik, Pasifik, Hindia, dan Arktik, dan Samudra Selatan. Yang selanjutnya ada pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan 2 kriteria utama, yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk yang menghuninya. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/2000, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya atau mainland island, memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk sehingga bersifat insular, mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi, tidak mampu mempengaruhi hidroklimat, memiliki daerah tangkapan air atau catchment area
relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air, permukaan dan sedimen masuk ke laut, serta dari segi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya. Sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia sangat beragam, baik jenis maupun potensinya. Potensi sumber daya tersebut ada yang dapat diperbarui, renewable resources, seperti sumber daya perikanan tangkap dan budidaya, mangrove, energi gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, dan energi yang tidak dapat diperbaharui, non-renewable resources, seperti sumber daya minyak dan gas bumi, dan berbagai jenis mineral. Dari sudut pandang perspektif pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, suatu pembangunan di wilayah tertentu seperti kabupaten, provinsi, negara, kawasan regional atau dunia dapat berlangsung secara berkelanjutan jika permintaan total demand manusia terhadap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan environmental service tidak melampaui kemampuan suatu ekosistem wilayah pembangunan untuk menyediakan atau memproduksi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Di sini kami ada beberapa agenda pembahasan. 1. Orientasi keuntungan ekonomi jangka pendek. 2. Kesadaran akan nilai strategis sumber daya dapat pulih dan jasa lingkungan bagi pembangunan ekonomi masih rendah. 3. Tingkat pengetahuan dan kesadaran tentang implikasi kerusakan lingkungan terhadap kesinambungan pembangunan ekonomi yang masih rendah. 4. Ketiadaan alternatif pemecahan masalah lingkungan. Dan yang terakhir, pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum masih lemah. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan tentang orientasi keuntungan ekonomi jangka pendek. Selama ini, pembangunan yang dilakukan lebih banyak atau dominan berorientasi untuk meraih keuntungan ekonomi jangka pendek seperti industri dan pemukiman dan juga pertambangan, tanpa mempertimbangkan keuntungan jangka panjang atau konservasi. Akibatnya, apabila terjadi konflik antara pemanfaatan sumber daya untuk tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang, maka seringkali pembangunan yang bertujuan jangka panjang tersisihkan atau terabaikan. Fenomena seperti ini dapat dilihat pada kasus reklamasi Pantai Indah Kapuk, reklamasi Pantai Manado, dan beberapa kasus-kasus lainnya. Kesadaran akan nilai strategi sumber daya dapat pulih dan jasa lingkungan bagi pembangunan ekonomi masih rendah.
dari sisi nilai strategis sumber daya hayati laut, sektor kelautan sebenarnya juga masih dipandang sebelah mata pemerintah dan dunia swasta karena dianggap nilai strategisnya masih kurang menarik dibandingkan nilai ekonomi jangka pendek dan menengah sektor industri, pertambangan, dan pemukiman. Akibatnya, beberapa kawasan pesisir harus direklamasi untuk kepentingan kegiatan pembangunan. Padahal, bila dihitung nilai ekonominya tidak kalah dengan nilai ekonomi sektor lainnya. Tingkat pengetahuan dan kesadaran tentang implikasi kerusakan lingkungan terhadap kesinambungan pembangunan ekonomi masih rendah. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran akan implikasi kerusakan lingkungan terhadap kesinambungan pembangunan ekonomi telah menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya permasalahan lingkungan karena sifatnya eksternalitas. Maka pelaku perusakan lingkungan tidak menyadari akan bahaya dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan. Demikian juga halnya dengan adanya tenggang waktu yang cukup lama, dampak yang timbul dari suatu kegiatan akan dirasakan pada masa yang akan datang. Hal ini akan berbeda jika sekiranya dampak tersebut bersifat internalitas, artinya pelaku pengerusakan lingkungan turut merasakan dampak negatif yang terjadi. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bahwa dampak yang ditimbulkan oleh mereka telah mensengsarakan pihak lain. Ketiadaan alternatif pemicu masalah lingkungan. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran bahwa kegiatan yang dilakukan telah mengancam keseimbangan sumber daya pesisir dan lautan. Rendahnya kesadaran atau karena ketidaktahuan masyarakat bahwa kegiatan yang bersifat destruktif akan mengancam keseimbangan masyarakat bahwa sekitar sumber telah menjadi pemicu terjadi berbagai fenomena kerusakan lingkungan seperti kerusakan terumbu karang, hutan mangrove, dan sebagainya. Yang kedua yakni tidak adanya alternatif mata pencahayaan. Dalam banyak kasus sebenarnya masyarakat memiliki banyak pengetahuan, tapi kegiatan yang dilakukan itu secara destruktif dan akan menimbulkan masalah lingkungan yang berdampak negatif bagi kehidupan di lingkungan mereka. Namun karena mereka tidak memiliki alternatif lain menyambung kehidupan, maka kegiatan yang bersifat merusak lingkungan tetap mereka lakukan. Kasus ini banyak terjadi di sekitar pesisir pantai. Yang ketiga adalah adanya peluang untuk melakukan kegiatan yang bersifat destruktif. Belum optimalnya lembaga atau instansi yang mengawasi pengelolaan sumber daya wilayah pesisir menjadi peluang untuk melakukan kegiatan destruktif. Pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum masih lemah. Pengawasan, pembinaan, penegakan yang masih lemah memicu timbulnya berbagai masalah. Kurangnya pengawasan penegakan terhadap pelaksanaan hukum di tingkat bawah maupun di tingkat atas itu kecenderungan kerusakan lebih parah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya satu lembaga yang independen mengawasi secara penuh dalam pengelolaan sumber daya alam. Saat ini Indonesia telah banyak peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang berkelanjutan. Namun pada kenyataan hukum dan peraturan diimplementasikan. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Peningkatan
pencemaran di berbagai kawasan pesisir. Salah satunya penyebab adalah karena kurangnya pengawasan terhadap suatu pembuangan limbah pabrik. Dengan demikian, bila terjadi pelanggaran hukum, kadangkala sanksi yang diberikan relatif ringan dibandingkan dengan kerusakan di timbul akibatnya. Kecenderungan untuk melakukan pelanggaran terus meningkat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.